Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang project yang telah kami buat adalah tugas final project dari mata kuliah Sistem Informasi Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan. Kami sebagai tim perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Naim dengan NIM 111910030 kelas A semester 4 dari Prodi Teknik Informatika. Sedangkan rekan saya adalah Muhammad Ali Haidar dengan NIM 111910036 juga dari kelas A semester 4. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja menuju ke website tersebut. Website kami namakan dengan nama Dikode karena kami terinspirasi dari sebuah website pembelajaran pemrograman yang bernama Decoding. Kini kami membuat sebuah website bernama Dikode. Langsung kita start. Pertama kita harus login terlebih dahulu bagi yang sudah memiliki akun. Kita menuju ke menu daftar. Nah, ini adalah tampilan dari menu daftar. Karena saya sudah memiliki akun, langsung saya ke login saja. Username, email, langsung masuk, login dulu. Nah, ini adalah tampilan dari menu dashboard. Ada berapa kursus yang telah diambil, kursus yang masih aktif, dan kursus yang telah ditamatkan dalam menu dashboard, dan juga menu-menu yang lain. Kita masuk ke menu home. Nah, ini pertama ditampilkan sebuah keunggulannya terlebih dahulu, keunggulan dari website kami. Kemudian kami memiliki kelas yang kami kategorikan menjadi dua, yaitu kelas yang berbayar dan kelas yang tidak berbayar. Kemudian ini juga tampilan yang lain. Setelah itu kita masuk untuk kelas yang berbayar terlebih dahulu. Kita masuk ke belajar linked list. Nah, di tampilan menu belajar kelas ini kita menampilkan tentang kursus tersebut, deskripsi tentang kursus tersebut, apa yang akan kita pelajari atau benefit dari kursus tersebut. Kemudian kita juga menampilkan tentang topik dari kursus tersebut. Untuk alurnya, pertama harus menamatkan kursus ini, kemudian selanjutnya hingga ke ujian dan mencetak sertifikat. Karena nantinya ketika telah menyelesaikan kursus tersebut, maka akan mendapat sebuah sertifikat. Nah, langsung karena sudah saya masukkan ke keranjang, kita lihat keranjangnya. Nah, ini adalah tampilan dari menu purchase atau menu keranjang wishlist. Ini ketika memiliki ada sebuah event atau potongan harga, promo, diskon, ini bisa dimasukkan kuponnya, kemudian terapkan kupon. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan ke checkout untuk mencetak
nota pembayaran. Ini adalah alur dari kursus kami yang berbayar. Dan kita lihat kursus yang selanjutnya. Kategori kursus yang selanjutnya adalah kategori yang tidak berbayar. Nah, ini adalah kategori yang tidak berbayar. Nah, sama seperti tadi, tapi karena yang tadi belum saya kerjakan, karena ini sudah saya coba. Ini ada menu kursus yang sudah komplit 20%. Kemudian tampilan upload kursus, deskripsi kursus, benefit, serta alur dari kursus tersebut. Kita lanjut ke kursusnya. Nah, karena ini gratis maka tidak ada menu purchase seperti tadi, tahu menu pembayarannya. Ini kita mulai di materi yang pertama, kemudian kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya adalah searching Java. Selanjutnya kita menuju ke selanjutnya binary searching. Ini ada materi PDF-nya juga. Kemudian kita langsung saja menuju ke kuis atau ujian akhir materi. Kita mulai kuisnya dengan passing grade 70%. Nah, kita coba. Nah, setelah ini, maka karena jawaban saya yang salah, yang benar hanya ada 2, maka di sini tulisannya file dan ada tampilan dari detail. Yang salah saya di mana saja, kemudian ini. Kemudian kita balik ke menu yang tadi. Karena kita gagal, maka kita ulangi dulu. Ada 2, kemudian karena jawaban sudah benar, maka kita lanjutkan ke cetak sertifikat. Nah, sertifikat komplit. Kita klik untuk mencetak. Nah, ini adalah sertifikat yang telah kita selesaikan. Dan kita kembali ke menu home. Nah, itulah tadi alur dari usernya. Kemudian setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya mengenai alur dari adminnya. Oke, di sini saya Muhammad Al-Haidar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketika saya menjadi seorang admin. Sini saya akan login sebagai admin dulu di WordPress.
Kali ini saya akan masuk. Kali ini saya telah masuk di tampilan admin di website Dikode. Pertama saya tidak akan menjelaskan tentang alur atau tampilan dari user karena sudah dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan memperlihatkan database siapa saja yang telah login untuk belajar di website Dikode. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa orang yang telah login. Yang pertama yaitu Alina, kemudian yang kedua adalah Alinaim, yang ketiga Albi Albana, yang keempat Astrea, yang kelima ini admin. Kemudian kita bisa lihat di sini ada menu completed courses. Di sini kita bisa lihat siapa saja yang telah menyelesaikan sebuah kelas, dan di sini Alinaim telah menyelesaikan kelas yaitu kelas belajar setting bahasa pemrograman Java, dan dia telah mendapatkan sertifikat. Jadi apa yang telah dia pelajari tadi bisa muncul di database student ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database kursus. Nah, di sini saya telah memiliki beberapa kursus, yaitu belajar linked list, kedua belajar stack dan tumpukan, ketiga belajar staging bahasa pemrograman Java, keempat belajar sorting dengan bahasa Java, dan terakhir adalah memulai belajar struktur data. Saya mencoba untuk mengedit menu belajar memulai belajar struktur data. Nah, di sini kelas ini membahas tentang pengertian dari struktur data. Saya akan mencoba untuk menambahkan materi atau menambahkan kuis di sini. Di sini saya beri judul ujian struktur data. Deskripsinya yaitu ujian dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah belajar di kelas ini. Saya save dan next. Kemudian saya akan membuat satu pertanyaan saja sebagai contoh. Saya akan membuat apakah yang dimaksud struktur data. Di sini ada beberapa pilihan question tipe. Yang pertama yaitu true or false, yang kedua single choice, yang ketiga multiple choice. Di sini single choice sama multiple choice hampir sama. Yang single choice ini hanya bisa memilih satu, tapi yang multiple choice bisa memilih beberapa. Kemudian open ended atau essay, ini essay. Kemudian fill in the blank, ini menginputkan file. Short answer ini mulai dari short answer, matching, image matching, image answering, ordering. Ini bisa digunakan ketika kita menggunakan layanan pro atau dengan membeli. Ini saya menggunakan metode essay saja. Saya beri nilai misalnya 80 ketika dia benar. Kemudian saya save and continue.
kemudian next. Setting ini, waktu ini juga bisa diatur. Ini ada second, minute, menit, ada jam, ada hari, ada minggu. Di sini saya buat 5 menit saja. Kemudian ini saya buat default, passing grade nya 80. Kita save. Kalau sudah sukses, kita X, coba kita perbarui. Dan coba kita view course di tab baru. Nah, di sini ini tampilan awalnya. Nah, di sini ada menu ujian struktur data. Nah, ketika ujian struktur data ini saya hapus dari database, maka di situ tidak muncul. Saya coba untuk menghapus ujian struktur data, kita hapus, kita oke. Terus kita perbarui. Di menu ini juga kita perbarui. Nah, di sini tidak akan muncul ujian struktur data. Nah, jadi begitu. Di sini tidak akan muncul ujiannya karena di database-nya saya hapus. Kemudian mohon maaf tadi langsung ke kursusnya. Sebelumnya saya di sini di samping menggunakan WordPress, saya menggunakan beberapa plugin yang telah saya pasang untuk mendukung biar website saya ini bagus gitu. Dan di sini saya menginstal yang pertama yaitu WooCommerce. WooCommerce ini digunakan sebenarnya untuk jual beli, cuman di sini saya gunakan untuk proses beli kelas sama pembayarannya. Kemudian yang kedua adalah Tutor LMS. Tutor LMS ini saya gunakan untuk membuat kelasnya, membuat kelas kursus online-nya. Kemudian if menu ini saya gunakan untuk di beberapa tampilan menunya ini. Salah satu contohnya yaitu di pada menu akun saya ini saya gunakan if menu. Nah, di sini gunanya if menu. Kemudian plugin yang selanjutnya saya gunakan adalah Elementor. Elementor di sini saya gunakan untuk edit desain interface-nya. Saya contohkan di sini. Saya akan mengedit tampilan web saya. Saya contohkan, saya akan mengedit home. Sini saya akan mengedit with Elementor. Nah, ini Elementor membantu saya dalam memudahkan untuk membuat desain interface-nya lebih baik dan lebih mudah. Jadi saya akan mencoba untuk menginputkan satu data lagi, yaitu tentang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh member. Oke, coba di sini pertanyaan yang sering diajukan. Sini saya buat rata tengah. Kemudian untuk style, warnanya saya pilih warna primary dari Decode. Ini sama semua warnanya, sama semua.
Kemudian saya tambahkan lagi untuk teks editnya di bawah pertanyaan yang sering diajukan ini. Kemudian saya buat paragraf aja biar kecil, atau H6 atau ukuran 6. Ini coba saya gunakan untuk cara login ke website di kode gimana. Nah, di sini jawabannya sangat mudah. Kamu tinggal masuk ke website, kemudian buat akun baru. Ketika udah membuat akun baru, maka kamu akan bisa login. Ini coba saya update. Di sini saya coba untuk menampilkan situsnya, jadi kita bisa melihat updateannya tadi. Nah, di sini sudah ada kan pertanyaan yang sering diajukan, yaitu cara login ke website gimana. Ini jawaban. Kamu tinggal masuk ke website, kemudian buat akun baru. Nah, itu salah satu contoh plugin Elementor yang memudahkan saya untuk mendesain atau membuat tampilannya. Sekian dari saya atau dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.